Akhirnya kita putuskan tanpa seizin orang tua, kita meninggalkan kampung halaman jam 8 pagi. Tanpa seizin orang tua? Tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku, hanya pakaian secukupnya, kita kabur dari kampung. Artinya, boleh dikatakan saya bosan jadi orang miskin. Karena satu-satunya orang termiskin di kampung saya itu adalah saya. Satu-satunya. Tanah aja nggak punya. Apalagi rumah. Halo guys, hari ini saya bersama salah satu pengusaha luar biasa, Ajik Krisna, owner dari Krisna Oleh-oleh Bali. Ajik, terima kasih banget udah mampir ke rumah saya. Very humble, sangat humble. Saya kaget banget loh, Ajik mau mampir. Terima kasih, Jik. Terima kasih. Kan dekat sama apartemennya. Dekat sama apartemen ya? Iya. Dari Kuningan ke sini, ke Kelapa Gading ya? Kalau nggak macet sih dekat ya. Kak, betul. Kalau macet jauh. Nah, Krisna Oleh-oleh buat Anda yang pernah ke Bali, pasti udah pernah tahu. Karena bahkan ada yang bicara bahwa kalau mau tahu bisnis di Bali itu bagus apa tidak, dua tempat yang mesti dikunjungin, lihat Airport Bali sama Krisna Oleh-oleh. Betul ya, Jik? Kata orang begitu sih. Kata orang gitu. So, Krisna Oleh-oleh itu berapa banyak cabang sih? Boleh cerita sedikit nggak tentang Krisna Group? Kalau bicara Krisna Oleh-oleh itu ada 8. 8? Ya, kalau total holding kita ada 32 outlet semua. 32 outlet? Ya. Oh, yang saya tahu hanya satu itu yang besar sekali itu. Krisna Oleh-oleh ada 8. Ada 8 di Bali. Di mana aja, Cik? Krisna yang pertama 2007 di Denpasar, di namanya Jalan Nusa Indah. Krisna yang kedua Jalan Nusa Kambangan, daerah Denpasar juga, itu bukan daerah pariwisata. Krisna yang ketiga itu ada di Jalan Sunset Road dengan luas 1,4 hektar. Wow. Nah, itu yang paling ramai. Nah, Krisna yang keempat itu ada di dekat bandara yang 24 jam. Satu-satunya oleh-oleh yang jadi pionir di seluruh Indonesia yang 24 jam adalah Krisna Bali. 24 jam guys, udah kayak McDonald aja. Nah, itu yang Krisna 4. Yang Krisna 5 itu ada di Bali Utara dengan luas termasuk wahana itu 10 hektar. Krisna yang ke-6 ada di Surabaya. Krisna yang ke-7 ada di Ubud, itu 3 hektar juga, satu-satunya oleh-oleh yang harus melewati pematang sawah, itu luasnya 3 hektar. Krisna yang besar, yang baru, itu yang lantai 4, yang dibilang katanya kalau ke Bali mau lihat tamu rame atau enggak, lihat Krisna dulu. Nah, itu yang di bypass dekat bandara juga, itu lantai 4. Oke, jadi udah sampai ke Surabaya? Surabaya udah. Wah. Jakarta sampai buka juga, di Kota Tua. Jakarta udah buka? Sempat buka di Kota Tua, tapi pandemi ini kita tutup. Oke. Di masa pandemi yang kita tutup outletnya 1, Jakarta. Jadi Krisna Oleh-oleh bukan hanya oleh-oleh Bali ya? Bukan. Krisna Oleh-oleh itu yang pertama ya, bisnis utama kan oleh-oleh ya. Yang kedua ada Krisna Fantastic Land, wahana permainan. Yang keempat ada water park. Yang kelima ada Krisna Adventure. Ada Krisna Kuliner. Ada Krisna Eco Village. Ada Krisna Beach Street. Ada apa lagi? Lupa ya. Ada apa lagi ya? Punya bisnis kebanyakan sampai lupa. Nih kapan ya kita guys punya bisnis sampai lupa bisnis apaan? Nah, ya, gimana ya? Ya karena kita dari awal kan cuma nanya kerja. Kadang-kadang sampai nggak ingat berapa sih outlet kita sih. Kadang-kadang ditanya, ngitung dulu ulang bener nggak 32 gitu. 32. Apa benar apa enggak saya juga nggak tahu. Mungkin benar 99% sih benar ya. Ya kalau lupa 1-2 nggak apa-apa lah ya. Total karyawan berapa, Ji? 2.500. 2.500. Wah, lumayan banyak. Kita bicara sebelum pandemi. Bicara sebelum pandemi. Iya. Dan 2.500 ya cukup banyak juga. Satu-satunya karyawan yang terbanyak di Bali ya kan Krisna. 2.500 ya. Dan bisnisnya lebih banyak ke oleh-oleh ya dan wahana. Iya. Lebih ke bisnis utama retail, oleh-oleh. Ya, oleh-oleh. Selain oleh-oleh kita punya konveksi karena cikal bakalnya dari oleh-oleh kan punya konveksi dulu. Konveksi. Nah, Ajik Krisna. Kalau kita bicara tentang Ajik, nama Ajik itu sendiri, ini kalau saya nggak salah, itu kalau di dalam bahasa Bali itu artinya bapak dan khusus untuk kaum bangsawan.
Seperti itu ya, Jik ya. Ya. Artinya Ajik dari dulu memang udah bangsawan atau gimana nih ceritanya? Karena kalau kasta di Bali kan ada Ida Bagus, ada Agung, ada Cok, ada Gusti. Nah kebetulan saya kan tergolong di Gusti. Gusti itu juga sebutan nama orang tuanya kalau manggilnya Ajik. Ajik. Nah di Bali itu ya itulah budaya Bali kan. Ada Ida Bagus, ada yang paling tinggi kan Ida Bagus. Ada Agung, yang kedua apa juga saya juga lupa biar nggak salah ya. Yang jelas saya hanya orang biasa-biasa aja. Mungkin orang lain melihat ya gelar saya ada kastanya karena ada Ajiknya. Ya kembali lagi perbuatan saya. Kalau perbuatan saya baik, mungkin kastanya akan semakin naik lagi kan. Kalau perbuatan saya nggak baik, mungkin kastanya dengan sendirinya nggak dianggap gitu. Semua itu tergantung diri sendiri, tergantung perbuatan kita. Ya memang gelar dari keluarga ya memang ada kastanya gitu. Jadi ayah ibu dulu kerja apa, Jik? Orang tua adalah petani. Petani. Petani, ibu pedagang kue. Kita kelahiran Bali Utara. Aslinya daerah Gianyar. Daerah Gianyar itu daerah dekat Ubud. Orang tua memang aslinya Gianyar. Kita orang tua merantau dulu katanya waktu gunung meletus kan. Dia merantau di Bali Utara. Nah orang tua petani, ibu pedagang kue di pasar. Nah sehari-hari kita bantu orang tua. Jam 4 subuh kita bantu ibu jualan kue ke pasar sampai jam 7. Setelah itu jam 7 sampai jam 10 kita bantu bapak Aji lah ke sawah. Jam 10 kita balik dari bantu bapak dari sawah, kita persiapan untuk jalan sekolah. Begitu kesehariannya. Setiap hari kita jalan sekolah, kurang lebih perjalanan setiap hari itu ya, kita jalan kaki 2,5 kilo. 2,5 kilo? Iya. Untuk sekolah? Untuk sekolah SMP. Berarti itu belum pulang pergi loh, pulang pergi jadi 5 kilo. Umur berapa, Jik, saat itu? Oh, nggak tahu ya, SD kan masih kecil kan. Oh, masih kecil. SMP kan masih mungkin umur 13 tahun itu ya. Kita uang saku yang diberikan oleh orang tua, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak, 100 rupiah. Artinya dalam waktu 1 bulan kan ada 30 hari ya. Mungkin 15 kali dapat uang saku, 15 kalinya enggak. Gitu. Wah. Itu artinya. Jadi 1.500 untuk 1 bulan? Kurang lebih. Nggak ingat lah. Artinya lebih ingatnya jarang bawa uang saku. Dan makan pun susah kita waktu itu. Kita makan aja ya dulu, kalau dulu kan cari beras susah. Berasnya kita makannya itu nasi dicampur jagung, nasi dicampur ubi. Tujuannya kan paling enggak karena kan beras waktu itu kita orang tua tuh untuk beli beras aja susah. Tapi kalau sekarang dikasih makan nasi putih aja terus bosan juga. Artinya kembali ke tempo dulu. Artinya pengen makan nasi putih ada ubinya. Kalau sekarang, kalau dulu bosan karena keadaan ekonomi. Jadi makan beras aja susah dulu. Susah. Artinya lebih kita pokoknya sehari-hari itu pasti makanannya udah nasi dicampur jagung, nasi dicampur ubi atau kalau pas lagi kosong sekali kita cuma hanya makan keladi ya. Keladi direbus pakai gula aren terus ditambah dengan parut kelapa. Itu enak juga, bikin kenyang juga. Artinya Ajik berapa bersaudara, Ajik? Saya bertujuh. Bertujuh, saya punya itu saudara tiri 6, saya sendiri. Artinya saya punya ibu 2, saya dari ibu yang kedua, terus saudara ada 7 termasuk saya adik yang paling kecil. Tapi hubungan saya dengan kakak-kakak tiri baik semua. Bahkan di kondisi ekonomi begitu, nah di antara saudara saya kan rata-rata pegawai negeri. Dan kebetulan saya satu-satunya yang putus sekolah karena orang tua kan semuanya tua, berarti karena umur kan udah nggak bisa lagi untuk di pertanian, udah berat. Sedangkan kakak-kakak meskipun dia pegawai negeri, mungkin untuk istri, untuk keluarga, untuk anak-anaknya susah ya. Akhirnya satu-satunya orang yang tidak sekolah dan boleh dikatakan anak yang paling berhasil ya anaknya yang terakhir. Dan di situ kewajiban saya ngasih hadiah buat keluarga-keluarga saya, buatin rumah, mertua saya, orang tua saya, kakak saya, ponakan saya, ipar saya gitu. Saya buatin rumah semua. Bahkan saya sendiri belum punya rumah. Belum punya rumah? Sampai sekarang? Masih kontrak. Gitu. Menarik ya. Ajik lulus kuliah? Oh jadi nggak lulus kuliah atau gimana? Hanya tamat SMP. SMP aja? SMP aja. Nah itulah karena keadaan ekonomi kan. Tamat SMP ada keluarga merekomendasi, udah kamu sekolah di pariwisata aja. Paling enggak kamu tamat bisa kerja di hotel. Nah waktu itu paman kerja di Hotel Bali Beat. Di Hotel Bali Beat. Kalau kamu bisa tamat sekolah dari SMA, saya akan carikan kerja di Hotel Bali Beat
Ya paling enggak bagian secuan, apa itu secuan saya nggak tahu. Yang penting udah namanya kerja di hotel waktu itu. Bali itu udah wah. Di mana kerja di hotel, di mana kerja di Arsop, rasanya udah kaya banget hidup itu. Karena kita sekolah itu jalan kakinya lebih parah lagi. Itu 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo melewati perkampungan, pedesaan dan 3 kuburan. Nah, kita 3 kilo satu arah atau bolak-balik? Bolak-balik 6 kilo. 6 kilo. Per hari. Per hari. 6 kilo. Bayangkan kita pulang jam 6. Jalan kaki ke rumah itu kan butuh waktu perjalanan 3 kilo itu kan udah waktu 1 jam kan. Kita udah jam 7 itu di waktu zaman dulu kan udah masih gelap, udah gelap banget ya. Gelap itu. Kita ngelewatin 3 kuburan. 3 kuburan? Waktu zaman dulu nggak tahu takut kita. Karena mungkin keadaan ya. Tapi kalau sekarang mikir juga ini kalau jalan kaki. Ya, karena kan kita membawahi karyawan 2.500 karyawan. Kalau dulu udahlah mau pasrah aja udah gitu. Itu hanya artinya kita hanya 6 bulan sekolah. Nah di situ lah jam 7 malam orang tua manggil saya bahwa Bapak sudah tidak bisa biaya sekolah lagi. Akhirnya kita putuskan tanpa seizin orang tua, kita meninggalkan kampung halaman jam 8 pagi. Tanpa seizin orang tua? Tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku, hanya pakaian secukupnya, kita kabur dari kampung. Artinya, boleh dikatakan saya bosan jadi orang miskin. Karena satu-satunya orang termiskin di kampung saya itu adalah saya. Satu-satunya. Tanah aja nggak punya. Apalagi rumah. Jadi petani menggarap tanah orang lain? Tanah orang lain. Bukan punya tanah sendiri ya? Nggak. Tempat tinggal, rumah, tanah aja nggak punya, apalagi rumah. Gitu. Nah ternyata orang tua saya dulu tinggal di rumah istri pertama. Numpang kan, artinya selama numpang ada masalah kan, tinggal di situ. Sedangkan saya tinggalnya sama ibu yang kedua di rumah kakek, di daerah kebun lah. Artinya kalau melihat ekonomi bapak saya dengan ibu saya ekonominya lebih bagus keluarga ibu saya. Artinya udah banyak punya tanah gitu. Tetapi kan namanya saya numpang di situ kan nggak punya hak lebih di situ. Akhirnya saya dihidupkan oleh kakek dari kecil, dari SD sampai kelas 5 SD sama kakek. Bahkan dari kelas 1 SD sampai kelas 5 itu nggak tahu orang tua, nggak tahu bapak. Sampai kelas 5 SD nggak tahu? Nggak tahu bapak. Setelah kelas 5 kita, oh ini bapak kamu, saya waktu itu nggak tahu gitu, nggak tahu. Akhirnya lama-lama setelah SMP saya mulai besar kan, udah mulai ngerti. Akhirnya mulai ikut bapak sama ibu, mulai tinggal satu rumah sama kakak-kakak. Itu rumah kecil cuma 3 kamar. Kakak saya tidur yang 3 kamar ini kan ada ibu tiri saya, ada kakak saya. Terus ibu kandung saya tidurnya di dapur. Dapur itu tempat masak di sini, tidurnya di sini, dan bahkan saya tidurnya di dapur sama ibu. Di dapur. Di dapur. Dapur pagi kan masak nih. Pagi ibu tiri masak terus sama ibu saya gitu. Artinya kita melihat waktu itu melihat ekonomi orang tua atau apa miris banget sih. Tapi saya waktu itu masih kecil nggak ngerti, nggak terlalu paham tentang itu. Suatu ketika pas saya pulang sekolah, dapurnya kebakar. Otomatis nggak punya tempat tinggal lagi balik ke rumah kakek tinggal. Ya karena begitulah keadaan ekonomi waktu itu orang tua setelah waktu kecil. Nah, setelah sekolah, setelah meninggalkan kampung halaman, di situ baru berpikir saya harus bisa hidup, saya harus bisa mandiri, saya harus paling tidak minta lagi sama orang tua gitu sih. Dan ketika diinformasikan dari ayah bahwa ayah udah nggak sanggup lagi ngebayar uang sekolah, perasaan Ajik gimana? Karena saya udah tahu keadaan orang tua udah begitu. Terus saya sadar karena saya punya keluarga banyak, orang tua punya anak banyak. Jadi cuma ada perasaan waktu itu, kenapa kakak-kakak saya nggak bisa bantu gitu. Seharusnya kan dia pegawai negeri bisa gitu. Waktu itu ya ada rasa kecewa juga. Nggak ngerti lah waktu itu. Udahlah, saya juga udah dari kecil udah biasa kerja gitu, Akhirnya kita mutusin meninggalkan kampung halaman gitu. Begitu kita nah kebetulan di Bali itu di keluarga saya itu kan ada yang biasa ngirim buah Jawa Balian. Kan naik truk. Nah, ada truk biasanya dia kirim buah Jawa Bali, Surabaya, Bali. Nah, pagi-pagi kita jam 8 pagi numpang truk. Truk kan tahu di belakangnya ada tempat tidurnya. Nah, di situ pagi-pagi jam 8 saya ikut numpang truk. Itu perjalanan dari Bali Utara itu ya ke Denpasar itu butuh waktu perjalanan 3 kilo. Akhirnya singkat cerita di perjalanan saya diturunkan di pasar.
di pasar jajak beli nasi kucing. Saya merasakan nasi kucing tuh rasanya udah mewah banget waktu itu. Kalau di Bali itu namanya nasi jinggo. Udah gila, ini diajak makan, rasanya sudah sesuatu banget. Pingin nambah tapi nggak enak gitu. Diajak beli kue atau kopi itu rasanya udah hidup bahagia sekali waktu itu. Gitu. Setelah itu sampai di Denpasar saya diturunkan di terminal. Sampai di terminal saya berpikir, kalau saya melewati jalan raya nggak mungkin dapat makan. Kan nggak mungkin dapat makan kan? Kayak orang gila dong, kalau kita melewati jalan raya sepanjang itu nggak mungkin dapat makan. Karena saya berpikir, saya harus berani menelusuri sungai. Paling tidak nyari minum nggak susah. Zaman itu air masih bersih. Kedua, cari makan juga nggak susah. Cari mangga, pepaya, semangka. Terpaksa demi isi perut saya harus mencuri kan itu. Karena kita udah biasa tinggal di kebun. Udah tahu lah bagaimana. Sempat mencuri dulu? Udah biasa waktu kecil. Bahkan waktu kecil, saya waktu SMP itu kerjanya nyuri. Tapi nyuri makanan kan, nyuri makanan, artinya buah atau apa, buah-buahan, bukan nyuri uang ya. Artinya karena kita jujur ya, untuk makan aja kita susah. Begitu ada kesempatan kita nyuri, ya namanya buah ya, bukan uang ya. Artinya nakal anak kecil kan buat untuk makan. Nah kita perjalanan kurang lebih 5 kilo, kita di sepanjang sungai itu, kita minumnya ini. Tahu nggak orang yang baru habis panen sawah, mengairi sawahnya kan? Iya. Mengairi sawahnya itu, biasanya tuh pasti ada kapu-kapu, ada apa ya, kayak tanaman-tanaman itu yang tumbuh. Jam 12 itu air itulah yang kita minum. Itu kan agak anget-anget kuku gitu kan. Nah waktu zaman itu kita nggak tahu apakah bersih atau tidak. Menurut saya bersih gitu. Menurut saya bersih. Nah buah yang saya cari adalah contoh ya semangka, pepaya, mangga gitu. Kurang lebih perjalanan 5 kilo. Akhirnya saya sampai di daerah Sanur. Sampai ke Sanur. Ya karena tujuannya waktu itu nggak tahu gitu. Nggak tahu tujuannya. Karena jadi keluar dari rumah nggak tahu tujuannya mau kemana. Nggak tahu. Nggak mau, maksudnya mungkin ada rencana mau ke tempat paman atau awalnya ya ke tempat paman. Oke. Nah, tapi kondisi begitu ya, apakah paman kita mau terima apa enggak kan gitu. Udahlah, kita putuskan aja kemanapun nanti tujuannya. Saya yakin untuk makan rasanya nggak susah. Karena kan saya udah biasa hidup miskin di kampung dan udah biasa bertani. Rasanya kalau numpang di pertanian itu udah bisa hidup kita. Artinya kalau untuk makan saya yakin nggak akan kelaparan. Nggak kelaparan, artinya saya bisa hidup dari buah gitu. Tanpa ada nasi saya bisa gitu. Ya bagaimana caranya? Ya pasti bisa. Nah, untuk uang saku yang berat gitu. Nah, disitulah kita tembus di daerah Sanur. Di daerah Sanur itu kan ada beberapa hotel melati. Kurang lebih ada 5 hotel melati. Nah, pertama kali saya nyampe di situ, bulan ada security, saya minta izin sama security. Pak security, izinkanlah saya menumpang di pos security ini sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Atas izin security, akhirnya saya diizinkan tinggal di pos security. Nah, karena saya tinggal di situ, artinya izin sama yang izin sama security, otomatis saya harus punya inisiatif. Sore saya membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Nah, setelah itu malam kita harus berpikir nih, saya besok udah makan gitu. Saya besok udah makan. Tapi kalau untuk hari pertama kan saya udah ada buah gitu. Jam 12 sampai jam 3 saya nyuci mobil yang ada di parkiran. Mobil yang ada di parkiran itu saya cuci. Tanpa diminta? Tanpa diminta, atas inisiatif sendiri. Jam 12 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 7 kita istirahat tidur di pos security dengan beralaskan bantal batako. Batako? Iya, cari koran aja susah zaman itu kan mahal. Kita dengan bantal beralaskan bantal batako. Jam 3 sampai jam 7. Jam 7 kita bangun. Tujuannya kan paling dapat upah. Nyamperin yang punya mobil. Nah begitu jam 7 datang yang punya mobil, saya bilang begini. Om, saya yang cuci mobilnya. Oh, adik yang cuci mobil saya. Iya om. Tahu nggak yang punya mobil nih? Nggak tahu om. Yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini. Nah disitulah saya ada kesempatan, sekali lagi saya minta maaf om. Tapi kalau om tidak keberatan, izinkanlah saya minta makan di sini. Izinkan saya tinggal di pos security. Dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil bapak setiap hari. Atas seizin pemilik hotel tersebut, hanya kita diizinkan tinggal di situ. Dan saya tinggal di pos security dengan ukuran 2,5 kali 1,5 selama 2 tahun. Nah selama kita 2 tahun jadi tukang cuci mobil, akhirnya kita bisa menyisihkan tabungan senilai 150.000. Uang yang 150.000 itu selama 2 tahun saya bisa menyisihkan uang 150.000. Uang yang 150 itu saya gunakan untuk beli sepeda motor Honda 70. Kan tahu kan Honda 70 yang tidak kecepatannya tidak boleh lagi lebih dari 70 karena cc-nya 70. Oke. Nah akhirnya setelah itu saya memutuskan berhenti melakukan aktivitas cuci mobil. Dengan modal sepeda motor 70, akhirnya saya mencari pekerjaan di Denpasar.
Dan pertama kali saya bekerja di Denpasar tidak pernah bekerja di tempat lain adalah di Konveksi Siddhartha. Konveksi Siddhartha. Di Konveksi Siddhartha lah saya pertama kali bekerja dan tidak pernah bekerja di tempat lain. Selama satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap dengan satu perusahaan dengan satu owner adalah saya sendiri. Yang lainnya tidak ada yang tinggal di situ. Karena kenapa? Saya yakin rata-rata karyawan menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Gitu. Nah, karena saya tinggal sama bos, kewajiban saya toko buka jam 8, pagi saya harus sudah bangun jam 6. Jam 6 harus bangun. Kalau wajib lah. Kalau misalnya saya tinggal di sini mau Pak di sini otomatis kan saya harus bangun pagi dong duluan. Buka pintu ya. Buka pintu. Ya. Bersih kamar mandi dapur, kamar mandi bos dan termasuk nyapu di toko dan buka toko jam 8. Begitu juga saya baliknya. Teman-teman pulang toko tutup jam 5. Teman-teman pulang. Kita kan tutup toko. Habis itu bantu lagi bersih-bersih kamar mandi, kamar bosnya dan termasuk dapur. Sampai jam 7. Jam 7 kita kan jarang keluar. Karena kalau keluar pun kita minta izin sama bos. Betul. Iya, kan serba terbatas. Karena jam 7 itu jam 5 udah mulai dikunci. Kita kemana-mana harus minta izin. Nah, kebetulan saya jarang keluar waktu itu. Nah, di situ akhirnya di atas jam 7 saya daripada diam nggak ada pekerjaan, di situ saya belajar menjahit sablon dan motong. Yang tadinya saya nyata mantan SMP, pegawai serabutan yang tidak bisa ngapa-ngapain, dalam waktu 6 bulan saya bisa motong, bisa menjahit, bisa sablon. 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan loh. Bisa jahit, bisa nyablon dan potong. Nah, disitulah bos saya mulai percaya sama saya, dan bos saya selalu mulai ngajak saya kemana-mana. Kalau pergi, misalnya pergi ngabak keluarga saya diajak, kalau beli bahan baku saya diajak, dan bos saya Pak Siddhartha itu selalu bilang suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Nah, makanya saya selalu ingat sama kata-kata beliau, kemanapun saya pergi saya selalu dikasih nasihat. Kebetulan Pak Siddhartha itu adalah bos saya itu adalah orang spiritual, orang bijaksana, sosial, dan selalu ingat karma. Dan dia selalu bilang, suatu saat kalau kamu jadi orang sukses, jangan pernah sombong, jangan pernah ego, artinya sifat mengalah lebih baik daripada terlalu egois kan. Yang kedua, yang paling penting adalah sosial. Dan terakhir ingat karma. Nah, disitulah saya diajarkan sama dia, lebih baik mengalah daripada, pokoknya selalu jiwa mengalah yang diutamakan sama dia. Dan apapun yang kamu perbuat, karma itu tidak akan kemana. Gitu. Makanya saya diajarin sama dia, makanya sampai kapanpun, kemanapun saya pergi, saya selalu ingat sama kata-kata beliau. Saya banyak belajaran, dapat ilmu dari Pak Siddhartha. Dia adalah sekaligus sekarang orang tua angkat saya, sekaligus adalah ya guru spiritual saya. Yang sampai sekarang. Saya bisa ada di sini karena beliau. Saya nggak mungkin bisa ada di tempat bos sekarang. Karena saya tahu saya bisa besar karena dia. Makanya sampai sekarang, sampai saat ini, dia dapat saham dari perusahaan saya. Meskipun tidak mengeluarkan biaya. Artinya saham itu saya sama keluarga, sama istri, sama anak-anak sepakat wujud ucapan terima kasih saya kepada Pak Siddhartha. Karena beliau lah kita bisa seperti ini, kita sisakan saham buat beliau. Makanya setiap bulan itu dia dapat. Sampai sekarang. Iya. Wah. Nggak punya kantor? Nggak punya. Dan nggak punya rumah? Nggak punya rumah. Saya nggak berharap rumah lah. Saya buat apa? Buat rumah sepanjang masih banyak orang susah di Bali, saya nggak mau. Gitu. Artinya saya bisa berhasil, lalu ya saya bisa jadi contoh, buat jadi panutan buat masyarakat Bali, saya baru bisa berhasil. Uang bagi saya belum tidak utama buat saya itu. Suatu ketika saya pensiun, meninggal, sebelum saya meninggal mungkin sama istri saya, kekayaan yang saya punya 50% saya sumbangkan lagi.